Oke, selamat pagi anak-anak kami semua. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, belajar seperti biasa. Dan materi kita, lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu tentang keterbatasan manusia. Manusia memiliki banyak keterbatasan dalam hidupnya. Namun justru dengan keterbatasan itulah membuat manusia merasa bahwa apa yang dia butuhkan harus datang pada saat ia meminta kepada Allah. Artinya begitu kita berdoa, mau kita langsung Allah mengabulkan doa kita. Padahal Allah berpikir ke masa depan. Jadi bila kita hanya memikirkan kebutuhan sesaat, belum tentu apa yang kita inginkan adalah hal yang baik bagi kita. Hal ini bisa terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam memikirkan konsekuensi atau akibat dari keputusannya terhadap dirinya sendiri dan diri orang-orang lain di sekitarnya. Namun, bila kita menyerahkan kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, tentu Tuhan melakukannya dengan tepat. Mengertikah kita bahwa putus asa adalah pilihan yang harus dihindarkan? Hidup di dalam Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah adalah hidup yang membawa kita kepada kelimpahan. Dan hendaknya inilah yang kita pilih, yaitu dengan taat kepadanya dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Bila ini yang kita pilih, tidak ada waktu lagi untuk berputus asa. Kita sebagai orang beriman sering mengalami kesulitan atau persoalan hidup, tetapi tidak boleh bersikap pesimis dan putus asa. Percayalah, dalam setiap kesulitan atau permasalahan, yang perlu kita lakukan adalah berpikir positif dan mencari jalan keluar. Orang beriman yang berpengharapan kepada Tuhan harus memiliki sikap yang optimis, sebab di dalam iman memiliki pengharapan kepada Allah. Orang yang berpengharapan dan bersandar kepada Allah akan disebut orang yang berbahagia. Sebab, 1. Allah berkuasa menolong seseorang dari kesesakan. Bisa kita baca dalam Mazmur 46 ayat 2. Yang kedua, yaitu ia tidak akan mengalami ketakutan hidup. Ibrani 3 ayat 6. Di bawah ini adalah sikap dan cara hidup orang yang berpengharapan. 1, yaitu selalu berpikir dan bertindak dengan dasar pasti ada jalan keluar. Artinya, setiap masalah sebagai orang yang beriman, kita harus berpikir ataupun bertindak, ya pasti ada jalan keluar dalam masalah yang kita hadapi. Yang kedua yaitu tekun dan berdaya juang tinggi. Artinya, orang yang beriman ataupun orang Kristen harus tekun dalam melaksanakan pekerjaan ataupun melaksanakan sesuatu dan semangat ataupun harus berdaya juang tinggi. Yang ketiga, sanggup menghadapi semua tantangan. Dalam hidup ini kita diperhadapkan selalu dengan tantangan. Kita harus sanggup menghadapi itu. Keempat, berserah kepada kehendak Tuhan, sebab kita akan dimampukan menghadapi perkara. Ya. Segala apa yang kita hadapi ataupun beban masalah, berserahlah kepada Tuhan. Pasti kita akan dimampukan dalam beban masalah yang kita hadapi itu. Bisa kita baca dalam Filipi 4 ayat 13. Yang kelima, percaya akan datangnya langit dan bumi baru. 2 Petrus 3 ayat 13, artinya pasti akan ada penyelesaiannya. Pasti akan ada artinya perubahan dalam hidup kita
kalau kita percaya kepada Tuhan. Yang keenam, hidup berjuang terus-menerus menuju kesempurnaan. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Nah, jadi artinya jangan bosan. Nah, jangan, udah capek kali aku dalam menghadapi beban ini. Nah, artinya terus putus asa. Ya, haruslah berjuang terus dalam setiap aspek kehidupan ataupun dalam setiap perkara yang kita hadapi. Yang ketujuh, yaitu tidak lari dari kenyataan hidup yang sulit. Nah, ini yang kita pelajari minggu yang lalu tentang fight dan flight. Fight artinya berusaha terus dalam masalah untuk mencari jalan keluar. Flight itu ini lari dari kenyataan hidup yang sulit. Artinya dia mencari artinya menghilangkan beban masalah itu. Dia lari. Misalnya kalau bapak-bapak dia minum tua untuk menghilangkan beban sesaat. Nah, jadi di sini kita tidak boleh lari dari kenyataan hidup yang sulit, tetapi dihadapi dengan meminta pertolongan Tuhan. Ya, kadang memang kita nggak mampu, kita rasa kita nggak mampu, tapi kalau kita percaya, minta pertolongan Tuhan, pasti kita dimampukan oleh Tuhan. Yang terakhir yaitu optimis dalam menghadapi perkembangan dunia dan menjadikan motivasi mewujudkan imannya. Ya, tadi kita sudah pelajari tentang bagaimana perkembangan teknologi. Ya, kita harus optimis menghadapi perkembangan apa saja, baik itu teknologi, baik itu seperti yang terjadi sekarang ini dengan COVID. Ya, artinya janganlah COVID ini yang artinya melemahkan iman kita. Tapi disinilah kita perlu perkuat iman kita. Dengan apapun yang terjadi di luar sana, tapi kita artinya kuat dalam menghadapi itu, minta kekuatan kepada Tuhan agar kita bisa artinya terlindung dari bahaya COVID yang mengancam dalam kehidupan kita. Dan jangan artinya menjadi iman kita lemah, tapi kita harus semakin kuat. Inilah pembelajaran kita pada minggu ini tentang keterbatasan manusia. Setelah kamu dengarkan apa yang diterangkan oleh Ibu, kamu simak, kamu baca tadi. Di sini ada pertanyaan yang perlu kamu jawab. Ada dua. Yang pertama yaitu bagaimanakah sikap yang baik dalam menghadapi perkembangan teknologi? Yang kedua, jelaskan perbedaan orang yang berputus asa dan berpengharapan. Artinya bisa kamu buat yaitu ciri-ciri orang yang berputus asa dan ciri-ciri orang yang berpengharapan. Buat minimal 5 ciri-cirinya. Dan jawabannya kamu tulis dalam lembar tugas. Kamu kirimkan lewat Google Classroom. Sekian dan terima kasih pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.